4 pekerja seks komersial atau PSK menangis saat terjaring razia penyakit masyarakat di Jalan Kali Sekretaris, Jakarta Barat. Bahkan mereka sempat melawan dan berusaha kabur saat petugas Satpol PP tiba di lokasi. Selain menangkap 4 PSK, petugas juga menangkap seorang pria. Razia ini dilakukan karena banyak laporan dari masyarakat yang resah dengan aktivitas PSK di pinggir Jalan Kali Sekretaris. Ya, untuk sementara kita akan lakukan pembinaan melalui dinas sosial. Kita juga lakukan pendekatan agar mereka melakukan tindakan-tindakan yang lebih baik ke depan. 4 PSK dan seorang pria yang ditangkap selanjutnya dibawa ke Panti Sosial Kedoya, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Reza Heri Pamungkas untuk CSI, RTV. TKP 8787 Lombok Pati. Halo Brigadir Putri. Halo Zaki. Dan juga halo sahabat RTV, berjumpa lagi dengan CSI catatan seputar investigasi. Ya Brigadir Putri, ada informasi apa hari ini? Ya Zaki dan juga sahabat RTV, selain informasi mengenai razia yang sudah sahabat saksikan di awal tadi, kami juga memiliki informasi soal penggerebekan sebuah rumah yang dijadikan pabrik narkoba. Bersama saya Zaki Hosen. Saya Brigadir Putri Cikita. Inilah CSI selengkapnya. Sahabat, diduga akibat saling ejek di media sosial, seorang siswi kelas 9 di salah satu SMP di Kota Tegal, Jawa Tengah dianiaya sejumlah teman satu sekolahnya. Ya, korban dianiaya secara bergantian hingga jatuh tersungkur tanpa memberikan perlawanan. Seorang siswi kelas 9 salah satu sekolah menengah pertama atau SMP di Kota Tegal, Jawa Tengah ini menjadi korban perundungan sejumlah teman satu sekolahnya. Korban dianiaya secara bergantian hingga jatuh tersungkur tanpa memberikan perlawanan. Saat kejadian tidak ada satu orang pun yang berusaha melerai. Diduga aksi perundungan itu terjadi akibat saling ejek antara korban dan teman-temannya di media sosial. Teman korban yang tersinggung lalu mengajak korban untuk bertemu hingga terjadi adu mulut dan penganiayaan. Dari pihak sekolah itu sebenarnya sudah mempertemukan. Cuman karena ini masih ada laporan ke kita, ya kita tetap periksa dulu. Antara pihak yang anak ini yang berhadapan dengan hukum ini sudah kita panggil, sekarang sudah datang, sedang kita interogasi. Kemudian yang menjadi korban pun sama, ini sudah datang juga. Nah hari ini kita tunggu ya dari pemeriksaan ini bagaimana. Usai pemeriksaan, pihak sekolah berencana akan mempertemukan keluarga korban dan anak yang berhadapan dengan hukum guna dilakukan mediasi. Dari Tegal, Jawa Tengah, Ridwan Pamungkas untuk CSI, RTV. Sahabat, kita beralih ke informasi lainnya. Bus pariwisata pengangkut rombongan Asosiasi Pemerintah Desa Wilayah Ciomas kecelakaan di Jalan Tol Tangerang, Banten. Bus yang terguling membuat belasan penumpang mengalami luka dan harus menjalani perawatan di rumah sakit. Ini korbannya belum ketahuan, rombongan Ciomas khususnya dan Pembuaran. Video amatir ini direkam salah seorang penumpang bus yang mengalami kecelakaan di kilometer 45, ruas tol Tangerang, Banten arah Jakarta. Bus rombongan Asosiasi Pemerintah Desa Ciomas, Serang, Banten ini terguling karena bermasalah di bagian mesin. Diketahui rombongan Abdesi tersebut hendak menuju kota Bandung. Dari 45 penumpang bus termasuk supir dan kernet, 17 diantaranya luka ringan dan telah dibawa ke rumah sakit. Kalau dilihat dari kondisi korban, kita itu bis penumpang itu ada sekitar 42 penumpang, 3 kru. Jadi total semuanya ada 45. Dan arahnya dari Pulau Serang mau ke arah Bandung, pokoknya saya belum tahu tujuannya ke Bandung mau ada sekitar apa. Jadi terjadi di TKP kilometer 46 itu ada kecelakaan lintas. Atas kecelakaan ini, sopir dan kernet bus langsung diamankan ke kantor Satlantas Polresta Tangerang untuk dimintai keterangan. Dari Tangerang, Banten, Andrianto untuk CSI, RTV.
Sahabat, kita lanjutkan liputan mendalam CSI. Hasil investigasi polisi dan KNKT menyimpulkan jika sopir bus Transputra Fajar melakukan sejumlah pelanggaran. Ancaman hukuman selama 12 tahun penjara akhirnya harus dihadapi. Informasi selengkapnya dalam liputan mendalam CSI bagian kedua. Demi cuan, penumpang jadi korban. Peristiwa kelam kecelakaan bus Transputra Fajar di Jalan Raya Bandung Subang Ciater Jawa Barat berbuntut panjang. 11 nyawa melayang sia-sia setelah bus yang dikemudikan oleh sopir bernama Sadira itu hilang kendali sebelum akhirnya terguling. 9 siswa-siswi dan seorang guru dari SMK Lingga Kencana tewas di lokasi kejadian setelah menjalani rangkaian kegiatan karya wisata di Gunung Tangkuban Perahu. Dari serangkaian investigasi yang dilakukan oleh polisi dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT, terungkap fakta jika bus dalam kondisi tak layak pakai, terkhusus pada sistem pengeremannya bahkan sejak awal bus belum berangkat. Yang menjadi masalah, sopir bus tetap memaksakan bus itu untuk beroperasi. Polisi juga menyimpulkan ada 4 penyebab kecelakaan, yakni kebocoran di dalam ruang relay part, oli yang sudah keruh karena lama tak diganti, oli yang bercampur dengan air di dalam kompresor, serta jarak kampas rem yang tidak sesuai. Sadira kini harus menanggung akibatnya. Ia resmi ditetapkan sebagai tersangka dengan ancaman hukuman hingga 12 tahun penjara serta denda maksimal sebesar 24 juta rupiah. Penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas ini dikarenakan adanya kegagalan fungsi rem. Kita menetapkan bahwa tersangka dalam kasus kecelakaan lalu lintas ini adalah pengemudi bis Putra Fajar atas nama saudara Sadira. Tak hanya itu, tim investigasi juga mendapati jika rangka bus telah dimodifikasi tidak sesuai dengan daya angkutnya. Maka dari itu, tak heran jika bus ini tak melakukan uji kir sejak Desember 2023 lalu. Nah, kan begitu personel mau saya masukin dulu, nggak bisa masuk, nggak tahu angin atau habis. Nah, setelah saat itulah saya udah kelabakan mau nyari untuk penyelamat yang jalur alternatif tidak ada. Saya akhirnya punya inisiatif bagaimana nih kalau kita terusin otomatis banyak mobil yang habis. Akhirnya saya ngebuanglah ke kanan. Pada saat ngebuang kanannya itu mobil terbalik. Penjelasan dari Sadira kini seolah tak berarti apa-apa bagi keluarga yang ditinggal pergi oleh para korban. Tempat pemakaman umum di Rangkapan Jaya Baru, Kota Depok, siang itu mendapat 6 makam baru. Iya, 6 jenazah berasal dari korban kecelakaan bus Transputra Fajar yang kala itu mengangkut rombongan karya wisata SMK Lingga Kencana Depok. Isak tangis menggema melepas kepergian dari Intan Fauziah, Mahesya Putra, Intan Rahmawati, Dimas Aditya dan Robiatul Adawiyah, serta seorang guru pembimbing bernama Suprayogi. Tentu tak ada yang menyangka agenda karya wisata yang seharusnya memberi mereka kenangan indah justru berakhir menjadi bencana.
Kasus kecelakaan bus yang menewaskan banyak korban jiwa tentu bukan kali ini saja terjadi. Masih segar di ingatan kita soal kecelakaan bus yang menewaskan 12 orang pemudik 2 hari jelang Hari Raya Lebaran kemarin. Terjadi di ruas tol kilometer 58 Cikampek, Jawa Barat. Kala itu, sebuah bus ditabrak oleh minibus berisikan 12 penumpang yang tengah berada di jalur kontraflow untuk menuju ke ruas tol Cipali. Minibus itu pun langsung terbakar sesaat setelah terjadi benturan. Infrastrukturnya, terus kendaraannya yang dipakai itu kan, ya ada 3 itu kan penyebab itu kan. Lantas bagaimana cara untuk mencegah agar tak ada lagi yang turut menjadi korban? Pengawasannya jelas ditegaskan, makanya kan gini, kalau ada database pengemudi, database kendaraan, database apa itu kan pemerintah bisa melihat kenapa ini mobil biasanya kir nggak kir, bisa ditanyakan ke sana kan karena ada database-nya itu bla 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 bla. Kita ini sudah memasuki era digitalisasi, harusnya itu pemerintah juga harus sudah mengeluarkan sistem ramcek. Jadi ramcek yang bisa dilakukan oleh pengemudi, pengemudi bisa memberikan laporan terhadap pemerintah pada waktu ingin berjalan. Entah sudah berapa banyak yang harus menjadi korban dari kelalaian pengemudi ataupun ketidaklayakan armada pengangkut penumpang. Bukan tujuan kita yang menjadi masalah, akan tetapi sudah siapkah dan sudah layakkah kita untuk menempuh perjalanan? Sudah sebaiknya semua pihak harus berbenah agar tak ada lagi yang menjadi korban. Dari Jakarta dan Depok, Jawa Barat, Tim Liputan untuk CSI RTV. Sahabat, sebuah rumah digerebek polisi karena dijadikan pabrik narkoba. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda. CSI segera kembali. Terima kasih Anda masih menyaksikan catatan seputar investigasi. Sahabat, aparat Polda Metro Jaya menggerebek rumah yang dijadikan pabrik narkoba di kawasan Citerep, Bogor, Jawa Barat. Selain menangkap kurir, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti. Penyidik Subdit 3 Dit Res Narkoba Polda Metro Jaya menggerebek sebuah rumah yang dijadikan tempat produksi jutaan pil PCC dan Heximer di kawasan Tajur Citerep, Bogor, Jawa Barat. Dari rumah tersebut, polisi menangkap 1 pembuat pil dan menyita jutaan pil PCC dan Heximer serta sejumlah peralatan untuk memproduksi barang haram tersebut. Terbongkarnya industri pil PCC dan Heximer yang telah beroperasi selama 6 bulan itu berawal pada saat penyidik menangkap pria berinisial MH di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Dari pengakuan pelaku, mereka mendapatkan bahan baku pembuatan pil dari Tiongkok dan dikendalikan oleh seseorang berinisial S yang saat ini telah dimasukkan dalam daftar pencarian orang. Jumlah keseluruhan tablet, baik PCC ditambah Heximer plus tablet putih, total sejumlah 2.500.000 tablet. Ada 1 orang sudah ditetapkan DPO inisial S. Saya tidak sampaikan lengkap untuk mempermudah penyidik di dalam melakukan pengejaran terhadap DPO yang ada. Pelaku kini telah ditahan di rutan Mapolda Metro Jaya dan dijerat dengan pasal tentang narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Jakarta, Ajet Moko untuk CSI RTV. Sahabat, seorang pria babak belur dihajar warga setelah mencuri telepon genggam di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Korban dibantu warga berhasil menangkap pelaku, namun ponsel curian sudah dijual pelaku seharga Rp40.000.
Warga di Jalan Swadaya, Kedaung Kali Angke, Cengkareng, Jakarta Barat geram dengan ulah seorang pria yang mencuri telepon genggam. Sejumlah warga bahkan sempat memukul pelaku. Nyawa pelaku terselamatkan setelah dibawa perangkat desa ke pos RW setempat. Pelaku terekam kamera CCTV saat mencuri telepon genggam milik seorang warga. Korban saat itu tengah tertidur. Korban baru menyadari ponselnya hilang setelah diberitahu kerabat. Korban melihat rekaman kamera CCTV dan langsung mendatangi rumah pelaku yang tidak jauh dari lokasi kejadian. Pelaku pun berhasil ditangkap hingga dikeroyok warga. Pelaku mengaku baru pertama kali mencuri lantaran butuh uang. Telepon genggam curian itu dijual pelaku ke pasar di kawasan Angke Tambora dengan harga Rp40.000. Bener, balik HP? Iya pak. HP-nya siapa yang diambil? HP orang pak. Hah? HP orang. Kenal? Nggak kenal pak. Kenapa balik HP? Buat makan pak. Selama ini kerjanya apa? Nggak kerja pak. Ya, awalnya saya kan tidur biasa di depan rumah, ya kan. Itu HP saya mainin, ya saya pegang kan. Itu anak saya minjem yang kecil mau main. Nah, saya lepas lah dari tangan, ya kan ada talinya, terlepas. Untuk kepentingan penyelidikan, pelaku dibawa ke Polsek Cengkareng. Dari Jakarta, Reza Heri Pamungkas untuk CSI RTV. Sahabat, sejumlah pelanggaran lalu lintas masih saja sering terjadi. Lalu pelanggaran apa yang terekam kali ini? Informasinya saat lagi, CSI segera kembali. Sahabat, pelanggaran lalu lintas terjadi hampir setiap hari. Dan kali ini pelanggaran lalu lintas apa yang sudah terekam? Mari kita lihat bersama-sama. Nah, ini sahabat, merupakan video pelanggaran lalu lintas. Ini bajai begitu ya. Oke, dibantu oleh Pak Satpam untuk ya karena dia menerobos begitu palang pintu kereta api. Nah, beruntungnya nih sahabat, nih kereta berhenti nih di sini. Ini beruntung banget nih Pak. Ya ampun, itu bawa penumpang nggak ya? Oke, jadi kalaupun dia bawa penumpang, ini akan kena pasal juga nah, sahabat ya. Nah, sahabat harus tahu setiap orang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang, bisa dipidana dengan penjara 1 tahun atau denda sebanyak Rp3 juta. Selain itu, pengendara yang menerobos rel kereta api juga bisa dikenai pasal 114 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dengan kurungan maksimal 3 bulan atau denda paling tinggi Rp750.000. Yuk, scan ulang siaran digital kamu. Caranya mudah. Hidupkan set-top box dengan remote-nya. Lalu nyalakan televisi kamu. Setelah itu di menu pengaturan, pilih sistem penerimaan siaran. Selanjutnya, masuk ke program tuning otomatis untuk mencari siaran digital. Dan tunggu sampai prosesnya selesai. Jika siaran digital belum ditemukan, coba ulangi langkah sebelumnya untuk proses scan ulang. Atau pilih manual scan dan masukkan kode UHF sesuai kota masing-masing. Ayo, scan ulang siaran digital kamu sekarang. Jika ada kendala siaran RTV, hubungi semua sosial media atau website RTV. Sahabat RTV, kita tiba di ujung acara, tapi jangan lupa untuk tetap saksikan catatan seputar investigasi setiap Senin sampai Jumat pukul 00 waktu Indonesia Barat. Saya Zaki Hosen. Saya Brigadir Putri Cikita. Selalu ingat ya sahabat RTV, jangan berbuat jahat karena tidak ada kejahatan yang sempurna dan pasti akan terungkap. Sampai jumpa. Ciomas